Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih melanjutkan pertemuan yang materi pertama, kita masih di pertemuan pertama dengan saya ya. Untuk kali ini topik atau pokok bahasan kita adalah metode kontrasepsi sederhana tanpa alat alamiah. Nah, di sini tujuannya adalah agar kalian mengetahui kontrasepsi apa yang diperlukan untuk metode sederhana dan tanpa alat alamiah. Harapannya kalian bisa memahami, mengetahui, kemudian memiliki wawasan yang lebih luas terkait penggunaan kontrasepsi tersebut. Kita langsung saja. Definisi kontrasepsi sederhana, yaitu metode kontrasepsi sederhana adalah suatu cara yang dapat dikerjakan sendiri oleh peserta keluarga berencana tanpa pemeriksaan medis terlebih dahulu. Hasil yang diperoleh dengan cara ini umumnya kurang efektif dibandingkan dengan cara-cara yang lain. Jenis-jenisnya. Untuk macam-macam alat kontrasepsi. Tanpa alat ada kalender, mal, suhu basal, lenjer serviks, kemudian simptom termal dan coitus interruptus. Kemudian ini yang alami ya. Kemudian kalau yang dengan alat ada kondom, diafragma, spermisida dan cup serviks. Untuk metode kalender yang tanpa alat, kita gunakan yang pertama yaitu metode kalender. Metode kalender adalah metode kontrasepsi sederhana yang dilakukan oleh pasangan suami istri dengan tidak melakukan senggama atau hubungan seksual pada masa subur atau masa ovulasi. Nah, yang menjadi pertanyaan, kapan sih sebenarnya masa subur atau masa ovulasi seorang wanita? Ada yang bisa menjawab atau tidak? Oke, kita lihat satu persatu. Kita ke keuntungannya terlebih dahulu ya, dan keterbatasannya. Untuk metode kalender itu memang lebih sederhana, karena kita hanya bermodal kalender saja sih sebenarnya untuk melihat hari-harinya. Dapat digunakan oleh setiap wanita yang sehat, tidak mengganggu pada saat berhubungan seksual. Kemudian kalian tidak ada barrier atau alat yang digunakan. Tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan tempat pelayanan kontrasepsi atau tidak harus ke petugas kesehatan atau pelayanan medis. Keterbatasannya memerlukan kerjasama yang baik antara suami istri, jadi harus komitmen ya. Pasangan suami istri tidak dapat berhubungan seksual setiap hari. Karena apa? Kalau nanti ternyata berhubungan di masa subur ya akan terjadi kehamilan. Tapi kalau berhubungannya di masa yang tidak subur ya tidak akan terjadi kehamilan. Silahkan memilih mau yang di masa subur atau tidak subur. Kalau memang KB-nya ingin efektif berarti di masa tidak subur berhubungan seksual, di masa subur tidak dianjurkan. Pasangan suami istri harus tahu masa suburnya dan masa tidak suburnya. Itu yang jadi PR-nya. Siklus menstruasi pada wanita itu terbagi menjadi 3. Ya, yang pertama adalah pre-ovulasi atau disebut dengan masa tidak subur sebelum ovulasi. Kemudian fertility fase atau masa subur. Kemudian post-ovulasi atau masa tidak subur setelah ovulasi. Kita bisa lihat, yang pertama adalah pre-ovulasi 1-5 hari, kemudian 6-14 itu adalah masa ovulasi, dan 6-14 ya. Kemudian luteal fase adalah setelah ovulasi. Jadi pada saat ovulasi itu terjadi pada hari ke-15 sampai 28 kurang lebihnya ya. Jadi rata-rata di hari ke-15 masing-masing perempuan itu 2 minggu setelah menstruasi. Misalkan menstruasinya tanggal 1 ya perkiraannya tanggal 15 itu adalah masa ovulasi. Di situ bisa dilihat grafiknya bahwa pada masa ovulasi itu hormon LH, luteinizing hormon itu meningkat. Ya. Kemudian bisa dilihat endometrium itu terjadi penebalan. Dan itu adalah masa ovulasi. Kemudian ovarium mengeluarkan sel telur. 12-16 hari, hari ke-12 sampai ke-16 hari. Ya, hari ke-12 sampai ke hari ke-16 maksudnya. Misalkan menstruasinya tanggal 1, berarti nanti masa suburnya adalah di tanggal 12 sampai dengan tanggal 16. Tetapi jika tadi siklus menstruasinya tidak teratur seperti yang tadi, berarti masa suburnya adalah ke-9 atau di tanggal 9 sampai dengan tanggal 19. Jika menstruasinya tanggal 1 ya. Nanti latihan. Semoga
Semoga paham. Kalau tidak paham berarti nanti kita bisa diskusikan di forum ya. Selanjutnya adalah tadi pakai metode kalender. Sekarang yang kedua adalah metode aminorelaksasi atau disebut dengan MAL. Metode aminorelaksasi adalah disebut juga laktasional aminore method. Metode kontrasepsi sementara yang mengandalkan pemberian ASI secara eksklusif. Artinya seorang ibu itu setelah melahirkan itu hanya memberikan ASI secara eksklusif, artinya ASI saja selama 6 bulan ke bayinya tanpa makanan tambahan apapun. Metode aminorelaksasi dapat dipakai sebagai alat kontrasepsi dengan cara menyusui secara penuh, full breastfeeding, tidak pakai susu formula ataupun yang lainnya. Lebih efektif bila diberikan minimal 8 kali sehari. Pastinya kalau bayi itu lebih dari 8 kali dong sehari ya menyusunya. Belum mendapatkan menstruasi, umur bayi kurang dari 6 bulan. Jadi seseorang yang menyusui secara eksklusif, benar-benar eksklusif, sampai 6 bulan, selama seseorang tersebut belum menstruasi, dari habis nifas belum menstruasi, ya itu artinya metode aminorelaksasinya sudah berhasil. Artinya dengan memberikan ASI, ibu itu tidak akan menstruasi. Sehingga apa? Sehingga disebut dengan kontrasepsi metode aminorelaksasi. Jadi tidak akan terjadi kehamilan selama belum menstruasi. Tetapi setelah menstruasi ya pasti itu bisa terjadi kehamilan. Tapi sebelum mendapatkan menstruasi, ketika ibu berhubungan seksual tidak akan terjadi kehamilan. Manfaatnya adalah efektivitas tinggi 98% apabila digunakan selama 6 bulan pertama sebelum melahirkan. Setelah melahirkan. Belum mendapatkan haid dan menyusui secara eksklusif, itu syaratnya. Kalau sudah menstruasi, artinya ibu tersebut harus menggunakan kontrasepsi. Tapi sebelum mendapatkan haid, ibu tidak perlu menggunakan kontrasepsi karena artinya tubuhnya sudah menggunakan MAL, sudah menggunakan kontrasepsi MAL. Dapat segera dimulai setelah melahirkan, tidak memerlukan prosedur khusus, alat ataupun obat, tidak memerlukan pengawasan medis ya selama tidak menstruasi, itu boleh berhubungan seksual. Tidak mengganggu sanggama, mudah digunakan, tidak memerlukan biaya, tidak menimbulkan efek samping, tidak bertentangan dengan budaya maupun agama. Keterbatasannya apa? Memerlukan persiapan dimulai sejak kehamilan. Kalau memang ibu mau menggunakan metode aminorelaksasi kan pastikan harus konsisten untuk memberikan ASI secara eksklusif. Dan yang menjadi sulit adalah komitmen untuk memberikan ASI eksklusifnya itu yang sulit ya, karena mesti banyak gangguan ini itu ya. Tapi kalau memang di awal memang sudah komitmen mau menyusui secara eksklusif, saya rasa itu bukan menjadi penghalang ya. Metode ini hanya efektif digunakan 6 bulan setelah melahirkan, selama belum mendapatkan menstruasi. Tidak melindungi dari penyakit menular seksual seperti hepatitis ataupun HIV, karena kan tidak ada barier, tidak menggunakan kondom. Ya langsung skin to skin. Jadi ya kalau misalkan ada hepatitis, ada HIV ya pasti akan lebih mudah untuk ditularkan. Tidak menjadi pilihan bagi wanita yang tidak menyusui. Kalau ibu nggak menyusui ya nggak akan mungkin bisa menggunakan kontrasepsi ini karena syaratnya harus menyusui. Kesulitan dalam mempertahankan pola menyusui secara eksklusif. Kalau menyusuinya tidak eksklusif, kadang menyusui, kadang pakai formula, ya jangan pakai metode ini, tidak akan berhasil. Kemudian yang berikutnya adalah metode suhu basal, menggunakan pengukuran suhu tubuh. Suhu basal adalah suhu terendah yang dicapai oleh tubuh selama istirahat atau dalam keadaan istirahat atau tidur. Tujuannya adalah pencatatan suhu basal. Tujuan pencatatan suhu basal untuk mengetahui kapan terjadi masa subur atau ovulasi. Nah, di sini bisa dilihat di grafik tersebut, suhu basal tubuh meningkat. Normalnya adalah 35,5 sampai 36,6 derajat Celcius. Jadi, mulai dari yang kalian lihatnya dari hari-hari siklus menstruasi dan lendir serviks. Mulai hari ke-1 sampai dengan hari ke-30. Ya, dilihat bahwa hari ke-1, 2, 3 dan 4 setelah 5 itu adalah masa di mana kalian mendapatkan menstruasi. Kita bisa lihat rata-rata suhunya. Ya. Kemudian selanjutnya adalah suhu akan rendah setelah menstruasi, suhu itu akan rendah. Terus konsisten rendah hingga terjadi tiba-tiba perubahan suhu atau suhunya menjadi meningkat. Ya, bisa dilihat untuk suhunya meningkat dari grafik yang nomor 15 ke 16 itu suhunya meningkat. Atau disebut fase tidak subur, di mana
Fase tersebut terjadi setelah ovulasi. Ya. Tadi kan kalau siklusnya teratur 28 itu masa suburnya hari keberapa sampai hari keberapa, masih ingat? Nah, dan di sini fase tidak subur adalah setelah terjadinya ovulasi, yaitu pada hari ke-18 hingga hari ke-28. Untuk siklus menstruasi 28 hari ya. Hari ke-29 itu sudah mulai menstruasi. Ya, jadi berhubungan seksualnya di masa tidak subur. Itu hari ke-18 sampai ke-28 itu boleh berhubungan seksual. Manfaatnya bagi konsepsi, berguna bagi pasangan yang menginginkan kehamilan. Kalau menginginkan kehamilan ya silahkan berhubungan di masa subur. Tapi bagi kontrasepsi ya bagi orang pasangan yang tidak menginginkan kehamilan ya berhubunganlah di masa tidak subur. Keuntungannya meningkatkan pengetahuan dan kesadaran pada pasangan suami istri tentang masa subur dan ovulasi. Jadi pastinya pasangan suami istri itu akan paham, oh kapan masa subur, kapan ovulasi, kapan masa tidak subur. Dan ingat, harus komitmen ya. Membantu wanita yang mengalami siklus haid tidak teratur dan mendeteksi masa ovulasi atau masa subur dengan suhu basal. Tetapi untuk pengukuran suhu basal ini kan harus rutin setiap hari ya, untuk bisa melihat perubahan suhunya. Dapat digunakan sebagai kontrasepsi maupun meningkatkan kesempatan untuk hamil. Membantu menunjukkan perubahan tubuh lain pada saat mengalami ovulasi atau masa subur seperti perubahan lendir serviks. Metode suhu basal tubuh yang mengendalikan adalah wanita itu sendiri. Keterbatasannya apa? Pasti ada keterbatasan dong ya. Membutuhkan motivasi dari pasangan suami istri. Tidak hanya istri saja, tapi suaminya juga harus ikut bekerja sama dengan baik. Memerlukan konseling dan KIE dari tenaga kesehatan untuk bisa mengetahui kapan masa suburnya. Itu kan pastinya harus mendapatkan informasi dulu dari tenaga kesehatan. Suhu tubuh basal dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, contohnya penyakit, gangguan tidur, merokok, alkohol, stres, penggunaan narkoba ataupun selimut elektrik. Jadi itu semuanya berpengaruh. Atau suhu ruangan itu juga berpengaruh. Kok sekarang panas, kok besoknya dingin, ternyata masih menggunakan AC tidurnya, atau jendelanya ada yang terbuka, atau penggunaan selimut. Jadi sebenarnya banyak faktor pengganggunya juga, perancunya juga. Karena jika udaranya dingin, maka suhunya rendah. Padahal besoknya nggak pakai AC tidurnya begitu. Jadi banyak faktor yang mengganggu sebenarnya. Membutuhkan masa pantang yang lama atau tidak berhubungan yang lama. Kemudian tidak mendeteksi awal masa subur. Pengukuran suhu tubuh harus dilakukan pada waktu yang sama. Kalau misalkan sekarang ukurnya jam 5 pagi, besok selama 1 bulan itu harus mengukurnya jam 5 pagi di waktu yang sama. Jangan sekarang ukurnya jam 5, besok jam 6, besoknya jam 4, besoknya jam 7. Itu ya tidak akan bisa terdeteksi kapan masa suburnya, karena di waktu mengukurnya berbeda-beda. Kemudian selanjutnya adalah lendir serviks. Metode dengan mengamati mukosa serviks atau lendir serviks. Metode ovulasi merupakan metode keluarga berencana alamiah dengan cara mengenali masa subur dari siklus menstruasi dengan mengamati lendir serviks ya, dan perubahan rasa pada vulva menjelang hari-hari ovulasi. Caranya bagaimana mengamatinya? Ini adalah perubahan lendir serviks. Kalau kalian misalkan mau menstruasi atau kadang menjelang menstruasi itu kadang terdapat keputihan atau lendir yang keluar dari jalan lahir. Nah, itulah yang diamati. Jadi dengan cara pastikan cuci tangan harus bersih, kemudian diambil lendirnya, atau misalkan pas ternyata lendirnya keluar, misalkan pada saat kalian BAB atau BAK, kalian juga bisa sekalian mengecek oh lendirnya seperti apa gitu. Kalau yang terlihat di gambar pertama sebelah kiri atas itu adalah bukan masa tidak subur. Karena apa? Bukan masa subur. Karena apa? Karena lendirnya itu pekat, ya, putih dan pekat. Kemudian yang berikutnya adalah yang gambar atas sebelah kanan. Itu juga masa tidak subur karena lendirnya juga pekat. Kemudian yang gambar ketiga, gambar kiri bawah, itu juga masa tidak subur, tapi hampir subur karena lendirnya itu bisa diregang. Kalau yang pekat kan tidak bisa diregangkan, sudah bisa diregangkan tapi itu belum masa subur. Kemudian kalau yang masa subur adalah gambar yang bawah sebelah kanan. Itu adalah masa subur. Ciri-cirinya lendirnya apa? Lendirnya itu mudah diregangkan,
ya, elastis atau mudah diregangkan. Kemudian kalau dilihat itu seperti putih telur, ya, putih telur. Kalau kalian ambil, kalian regangkan, itu kan bisa diregangkan. Itu artinya tidak terputus ya. Pada saat diregangkan tidak terputus, itu artinya Anda dalam masa subur atau seorang ibu tuh dalam masa subur. Kalau misalkan menginginkan kehamilan, silahkan berhubungan seksual. Tapi jika tidak menginginkan kehamilan, ya jangan berhubungan di masa subur itu. Untuk elastisitas ini disebut dengan efek spin, di mana seseorang mengalami ovulasi. Kemudian esensi dari metode mukosa serviks, lendir serviks adalah lendir yang dihasilkan oleh aktivitas biosintesis atau sel sekretory serviks yang mengandung 3 komponen penting, yaitu molekul lendir, air, senyawa kimia, dan biokimiawi, ya. Manfaatnya apa? Metode mukosa serviks bermanfaat untuk mencegah kehamilan, yaitu dengan berpantang senggama pada masa subur. Selain itu, metode ini juga bermanfaat bagi wanita yang menginginkan kehamilan. Keterbatasannya apa? Tidak efektif bila digunakan sendiri, sebaiknya kombinasikan dengan metode kontrasepsi yang lain, misalkan menggunakan suhu tubuh ataupun yang lainnya. Tidak cocok untuk wanita yang tidak menyukai menyentuh alat kelaminnya. Kadang kan ada seseorang yang malas gitu untuk menyentuh alat kelaminnya, apalagi harus setiap hari mengamatinya gitu. Itu kan nggak semua wanita mau. Wanita yang memiliki infeksi saluran reproduksi dan dapat mengabulkan tanda-tanda kesuburan itu juga nggak boleh. Jadi kalau misalkan ada infeksi saluran reproduksi, itu nggak boleh pakai metode ini, karena pasti kalau infeksi pada saluran reproduksi kan pasti keputihannya banyak, kemudian mungkin pekat gitu, jadi akan rancu nanti hasilnya. Wanita yang menghasilkan sedikit lendir itu juga nggak boleh pakai metode ini. Kelebihannya mudah digunakan, tidak memerlukan biaya. Metode mukosa serviks merupakan metode KB alami yang mengamati tanda-tanda kesuburan. Kemudian yang berikutnya adalah metode simptotermal. Metode simptotermal adalah metode KB alami yang mengidentifikasi masa subur dari siklus menstruasi wanita. Metode simptotermal mengkombinasikan adalah dengan metode suhu basal tadi dan mukosa serviks. Manfaat secara kontrasepsi, metode ini digunakan sebagai alat kontrasepsi untuk menghindari kehamilan dengan tidak melakukan hubungan seksual ketika masa subur. Dan manfaat konsepsi, metode ini digunakan sebagai konsepsi atau menginginkan kehamilan dengan melakukan hubungan seksual ketika masa subur. Hal-hal yang dapat berpengaruh pada metode simptotermal. Efektif, pencatatan dilakukan secara konsisten dan akurat. Kemudian, tidak menggunakan kontrasepsi hormonal, karena kalau pakai kontrasepsi hormonal juga percuma, nanti hasilnya rancu. Karena kalau misalkan pakai hormonal, kan akan cara kerjanya akan mengentalkan lendir serviks, jadi nanti lendir serviksnya akan kental terus. Karena dapat mengubah siklus menstruasi dan pola kesuburan, jadi menstruasinya juga polanya tidak teratur kalau pakai kontrasepsi hormonal. Penggunaan metode barier dianjurkan untuk mencegah kehamilan. Kalau misalnya pengen berhubungan, akan tetapi ternyata pada saat diperiksa suhu tubuh dan lendir serviksnya itu masa subur, ya silahkan menggunakan kontrasepsi yang lain, misalkan pakai kondom juga bisa, ya. Kemudian tidak efektif, wanita yang mempunyai bayi sehingga harus bangun pada malam hari itu menjadi tidak efektif, ya, karena suhunya nanti akan berubah-ubah, ya. Wanita yang mempunyai penyakit juga sama, kemudian pasca perjalanan dan seorang yang mengkonsumsi alkohol, maka tidak dianjurkan menggunakan kontrasepsi simptotermal. Keuntungannya apa? Tidak ada efek fisik atau efek samping seperti obat-obatan, alat bahan kimia ataupun operasi yang dibutuhkan, ya. Kemudian aman, ekonomis, meningkatkan hubungan kerjasama antar pasangan. Jadi karena pada penggunaan kontrasepsi ini kan harus komitmen dengan pasangannya. Dapat langsung dihentikan apabila pasangan menginginkan kehamilan. Kalau pengen kehamilan ya udah berhubungan saja di masa subur gitu. Tidak memerlukan tindak lanjut atau alat kontrasepsi lain setelah belajar metode simptotermal dengan baik. Keterbatasannya tidak cocok digunakan pada wanita yang memiliki bayi, penyakit, pasca perjalanan, konsumsi alkohol. Kemudian simptotermal kurang efektif karena pengguna harus mengamati dan mencatat suhu tubuh serta perubahan lendir serviks setiap harinya. Mungkin akan membosankan, ya. Kemudian metode simptotermal juga memerlukan kerjasama antar pasangan suami istri. Pengguna harus mendapatkan pelatihan atau instruksi yang benar.
Kemudian metode senggama terputus atau coitus interruptus, yaitu metode keluarga berencana yang alamiah di mana pria mengeluarkan alat kelaminnya atau penisnya dari vagina sebelum terjadi ejakulasi atau sebelum terjadi pengeluaran sperma. Itu penisnya dikeluarkan dari dalam vagina sehingga ejakulasi tidak terjadi di dalam vagina. Manfaatnya adalah kontrasepsi alamiah. Secara kontrasepsi alamiah efektif bila dilakukan dengan benar, tidak mengganggu produksi ASI, tidak ada efek samping, tidak membutuhkan biaya, tidak memerlukan persiapan khusus, dapat dikombinasikan dengan metode kontrasepsi lain, dapat digunakan setiap waktu. Kemudian, manfaat non-kontrasepsi, adanya peran serta suami dalam keluarga berencana dan kesehatan reproduksi. Jadi suaminya dilibatkan. Jadi kalau keluarga berencana, itu namanya keluarga, berarti suami istri. Jangan hanya istrinya saja yang diminta untuk menggunakan kontrasepsi, tapi libatkanlah suami dalam metode keluarga berencana. Menanamkan sifat saling pengertian, tanggung jawab bersama dalam ber-KB. Keterbatasannya apa? Yang pertama, sangat tergantung dari pihak pria untuk mengontrol ejakulasi dan tumpahan sperma selama senggama. Memutus kenikmatan dalam hubungan seksual. Sulit mengontrol tumpahan sperma dalam penetrasi sesaat dan setelah coitus interruptus itu tadi, ya. Tidak melindungi dari penyakit seksual, menular seksual, dan kurang efektif untuk mencegah terjadinya kehamilan. Jadi untuk angka kegagalan coitus interruptus itu masih cukup banyak. Karena apa? Kadang ada pengeluaran sperma yang terjadi di dalam rahim tapi tidak dirasakan oleh suami, sehingga kehamilan tetap terjadi. Karena tadi kadang kesulitan untuk mengontrol pengeluaran sperma itu tadi, ya. Jadi emang benar-benar harus komitmen. Itu saja yang dapat saya sampaikan terkait penggunaan kontrasepsi alamiah, ya. Silahkan nanti kalian bisa pelajari dari buku-buku KB, ya, bisa juga searching, kemudian belajar lagi dari apa yang tadi sudah saya sampaikan. Kalau misalkan perlu ada yang didiskusikan, silahkan didiskusikan dengan menggunakan forum. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Selamat belajar, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.